Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Baiklah, saya Preselia Gita Mulyo dengan NIM 2319040 akan mempresentasikan tentang pendidikan di era revolusi mental. Pengertian revolusi mental. Secara umum, revolusi mental adalah gerakan seluruh rakyat Indonesia bersama pemerintah untuk memperbaiki karakter bangsa menjadi Indonesia yang lebih baik. Revolusi mental juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan seluruh masyarakat, baik pemerintah atau rakyat, dengan cara yang tepat untuk mengangkat kembali nilai-nilai strategi yang diperlukan oleh bangsa dan negara, sehingga dapat memenangkan persaingan di era globalisasi. Pengertian revolusi mental menurut para ahli. Yang pertama, Karina Supeli. Karina berpendapat bahwa revolusi mental adalah strategi kebudayaan yang dibidik dengan transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas yang meliputi cara berpikir, cara merasa, cara mempercayai, yang semua ini menjelma dalam perilaku dan tindakan kegiatan sehari-hari. 2. Menurut Imam Suprayogo, revolusi mental adalah yang dapat diarahkan pada 3 ranah sekaligus. Yang pertama, gerakan mendekatkan bangsa kepada kitab suci. Yang kedua, pada tempat ibadah. Ketiga, pada pemuka agamanya masing-masing. Yang ketiga, menurut Puan Maharani, revolusi mental adalah integritas, etos kerja, dan gotong royong yang diupayakan menjadi budaya baru keseharian masyarakat. Yang keempat, menurut Presiden Joko Widodo, revolusi mental adalah warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan gotong royong. Kelima, menurut Presiden Soekarno, revolusi mental yaitu suatu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, serta berjiwa api yang menyala-nyala. 2. Pendidikan dalam revolusi mental. Di dunia pendidikan, revolusi mental ditekankan pada pembentukan karakter serta pengembangan kepribadian yang dapat membentuk jati diri bangsa. Maka tidaklah berlebihan bila kita menyebut guru adalah kunci revolusi mental. Revolusi mental memang harus dimulai dari dunia pendidikan dan secara simultan berjalan di bidang-bidang lainnya. Mengapa dunia pendidikan? Karena paling tidak selama 18 tahun, waktu anak manusia dihabiskan di bangku pendidikan, mulai taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Untuk itu, tanggung jawab seorang guru semakin bertambah untuk ikut membentuk jati diri bangsa melalui peserta didiknya. Hal ini didasari pada asumsi bahwa sepanjang kehidupannya, manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah, rintangan-rintangan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan ini. Prinsip belajar sepanjang hayat ini sejalan dengan 4 pilar pendidikan universal, yaitu A. Learning to know. Learning to know mengandung pengertian bahwa pelajar itu pada dasarnya tidak hanya berorientasi kepada produk atau hasil belajar, akan tetapi
juga harus berorientasi kepada hasil belajar. B. Learning to do. Learning to do mengandung pengertian bahwa belajar itu bukan hanya sekedar mendengar dan melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, tetapi belajar untuk berbuat dengan tujuan akhir penguasaan kompetensi yang sangat diperlukan dalam era persaingan global. C. Learning to be. Learning to be mengandung pengertian bahwa belajar adalah membentuk manusia yang menjadi dirinya sendiri. D. Learning to live together. Learning to live together adalah belajar untuk bekerja sama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tak mungkin bisa hidup sendiri atau mengasingkan diri. Revolusi mental merupakan harapan bangsa dan masyarakat saat ini menuju perubahan jati diri bangsa yang lebih baik. Melakukan revolusi mental guna membentuk revolusi karakter bangsa melalui dunia pendidikan, peneguhan dan penguatan kebinekaan, dan memperkuat restorasi sosial merupakan bagian dari titik pusat utamanya, membentuk generasi yang kreatif dan berintelektual menjadi latar belakang diwujudkannya revolusi mental bangsa. Pendidikan karakter merupakan aplikasi dari revolusi mental dalam dunia pendidikan. Mengingat banyak sekali permasalahan pendidikan, dan pendidikan sangat bertanggung jawab dalam melahirkan generasi berkarakter. Revolusi mental dalam dunia pendidikan harus dijalankan secara total. Dengan adanya pendidikan formal melalui sekolah dapat menjadi fokus untuk memulai revolusi mental ini. Pendidikan diarahkan pada pembentukan etos warga negara. Cara mendidik perlu diarahkan dari pengetahuan diskursif ke pengetahuan praktis, yang artinya membentuk etos bukanlah pembicaraan teori-teori etika yang abstrak, tetapi bagaimana membuat teori-teori etika yang abstrak. Tetapi bagaimana membuat teori-teori tersebut mempengaruhi tindakan sehari-hari. Dengan demikian, bidang pendidikan sangat penting dalam menjaga pengarahan dan peningkatan mutu dan kesempurnaan aset hidup bangsa. Melalui pendidikanlah akan diperolehnya pemahaman-pemahaman baru dalam hal pengetahuan, keaktifan, dan kekritisan. Namun, dalam menjalankan proses revolusi mental, tidak hanya dengan berbicara dan berdiskusi saja, tetapi harus diwujudkan dengan tindakan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu relasi spirit revolusi mental dan negara. Aparatur sipil negara. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Guru termasuk ke dalam aparatur sipil negara. Peran guru di era revolusi mental di dalam bidang pendidikan yaitu A. Guru berperan sebagai
menjadi simbol-simbol Pancasila yang hidup di tengah-tengah siswanya. B. Guru mampu menghidupkan semangat kebangsaan yang diperlukan untuk menjaga keutuhan NKRI. C. Guru mampu mendorong siswa untuk tampil lebih percaya diri dengan segenap kemampuannya. Selanjutnya D. Guru mampu menumbuhkan nilai-nilai moral yang diperlukan untuk hidup sebagai manusia maupun bangsa yang merdeka yang berperadaban. E. Guru menghidupkan jiwa siswa untuk menghargai tanah air dengan segala kekayaannya dan mampu mengelolanya untuk kesejahteraan bangsa sambil menjaganya agar tetap lestari. F. Guru menjadi sumber inspirasi dalam memajukan ilmu teknologi dan seni. G. Guru membina jiwa satria dan prawira pada diri siswanya. Dan terakhir, guru menyiapkan siswanya untuk optimis menghargai masa depannya. Selanjutnya, poin keempat. Strategi revolusi mental dalam pendidikan. Strategi revolusi mental dalam pendidikan diantaranya A. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Strategi yang diperlukan berupa penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti PKN, IPS, sejarah, geografi, sosiologi, atau antropologi, serta bahasa Indonesia. B. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik. Melalui 1. Penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran. 2. Pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberi porsi yang proporsional bagi pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial. 3. Peningkatan kualitas guru yang memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik. C. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik dan menyenangkan bagi siswa untuk mendorong terlaksananya pendidikan karakter melalui pertama, pelihatan peran orang tua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan susila dan nilai moral. Selanjutnya yang kedua, pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi kepribadian dengan sempurna. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.